Halo semuanya, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang sintak-sintak yang ada pada React gitu. Dan selanjutnya kita mungkin akan menampilkan inputan pada tampilan webnya. Jika kalian sudah mempelajari tentang menginstal web, menginstal React-nya, kalian akan belajar tentang sintak-sintaknya. Nah, yang pertama itu adalah variabel. Variabel pada React ini sangat sederhana sekali, tidak seperti pada Java. Variabel itu cuma terbagi menjadi dua, tidak seperti pada Java yang ada int, double, float, atau array, atau semacamnya lah. Nah, variabel di React ini ada let dan cost. Apa sih beda let dan cost itu? Yang pertama, let itu bisa diubah, atau value-nya itu dapat diubah. Nah, kalau cost, kebalikannya cost itu value-nya tidak dapat diubah. Dan perbedaan lainnya let itu dapat berupa variabel kosong saja, tidak memiliki value atau nilai, tetapi kalau cost harus memiliki value atau nilai. Dan selanjutnya ada sintaks arrow function. Sesuai namanya, function berarti dia sebuah function yang dipanggil menggunakan arrow. Nah, di sini juga terdapat contoh array gitu. Di sini array-nya sangat simpel, tidak memerlukan sintaks mengetahui bahwa itu array gitu. Di sini cukup kalian memakai cost ataupun let untuk dan memakai kurung siku untuk menjadikannya itu array gitu. Nah, ada juga destruction. Destruction ini adalah mengekstrak sesuai namanya mengekstrak yang ada di dalam variabel. Nah, di sini variabelnya sudah diberikan label-label atau penamaan-penamaan tergantung dari value-nya. Di sini ada ID, name, email dan kalian hanya akan ingin memanggil email saja ataupun name saja. Nah, disinilah fungsinya destruction itu adalah untuk mengekstrak dari array customer menjadi variabel name atau email gitu dan dapat dipanggil nantinya. Nah, cara pemanggilannya itu belum dapat dilihat dari view, ini hanya latar belakangnya saja. Jadi kalian cara melihat isinya nanti ataupun hasilnya nanti kalian dapat melakukan inspeksi pada web kalian. Nah, dan terus cari konsol. Nah, disinilah terdapat keluaran-keluaran dari yang variabel-variabel yang kita bilang tadi. Nah, di sini ada 20, ini tuh hasil dari coding-codingan ini. Nah, ya, selanjutnya ada syntax spread operation. Berbeda dengan extraction yang mengekstrak dari array tersebut, spread operation ini menggabungkan dan mendabelkan atau kalian dapat mendabelkan ataupun menambahkan array baru ke dalam sebuah variabel gitu. Di sini kalian dapat memanggilnya menggunakan console log. Console log itu adalah pemanggilan defaultnya untuk React seperti Java gitu. Nah, di sini juga kalian pemanggilan string. Pemanggilan string di sini dan di Java cukup berbeda. Kalau di Java kalian harus misalnya baris baris selanjutnya kalian menggunakan backslash n. Di sini tidak perlu. Jadi kalian menggunakan enter ataupun menggunakan spasi langsung bisa dihitung oleh si React-nya. Nanti mengeluarkan persis seperti apa yang kalian buat di string tersebut. Contohnya invoice ini akan dikeluarkan menjadi seperti ini, padahal tidak ada backslash n-nya. Yang selanjutnya promise untuk simulasi API. Di sini adalah untuk menunggu value dari sebuah nilai dikirimkan ke sebuah variabel. Dari ini cara dulu ya kalau dibilangnya ini gitu. Karena di sini untuk menunggunya tuh kita mengkalkulasikan berapa detik dia terkirim. Di sini untuk 200 di sini hanya simulasi delay 2 detik. Jadi ketika 2 detik value-nya tidak terkirim maka akan muncul error ataupun datanya tidak muncul. Berbeda dengan yang uh, stick await untuk simulasi API, ini tuh memakai sintaks await yang artinya menunggu. Jadi dia akan menunggu data itu muncul ke dalam si web tadi. Nah, kalau dia tidak menunggu maka dia tidak mengambil datanya malah mengambil error, maka dia akan mengeluarkan error tergantung kita membuat mau apa nanti. Nah, kalau kepanggil maka dia akan memunculkan datanya. Nah,
setelah kita belajar di balik layarnya atau function-function yang nggak bisa dilihat dengan mata mata kita atau tidak muncul di web. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara memanggil tampilan-tampilan untuk kita lihat pada web ini. Ini kan data-datanya tidak akan muncul di sini nanti. Nah, caranya itu yang pertama, view di sini terbagi dalam beberapa komponen seperti misalnya di sini ini terbagi dalam 3 komponen. Yang pertama ini dan ini. Nah, komponen-komponennya itu cara memanggilnya gimana? Di sini kita ada kelas-kelas utama dan kelas-kelas sub-sub lainnya. Nah, kelas utama ini untuk mengatur gimana tata letak untuk setiap kelas, kelas sub-kelasnya. Di sini appjsx itu sebagai main kelasnya. Jadi di sini misalkan appjx mengambil data-data yang ada yang sudah kita eksporkan. Di sini ada ekspor dan import. Misalkan satu kelas kita eksporkan dapat diimport oleh kelas lain gitu. Dapat datanya itu dikirim dan diambil oleh kelas lain. Di sini kelas customer list dan kelas function list diekspor dan dimasukkan ke dalam appjx, diimportkan ke di sini. Maka nanti datanya atau komponennya itu value-value-nya itu nanti bisa dapat dipanggil pada sintaks ini, variabel ini gitu. Nah, nanti uh, untuk si appjs-nya dapat menyusun lah atau terserah mau dibuatkan layout atau apapun gitu untuk secara tampilan. Nah, untuk si sub-sub kelasnya di sini kalian dapat subclass itu sebagai penyimpanan data ataupun sebagai pengolahan data gitu, sebagai bagaimana dia caranya nanti muncul ataupun stylenya bagaimana dia muncul itu tuh di sub kelasnya. Nah, di subclass kelas customer list itu tuh ada dipanggil sebuah array dan ada dipanggil kelas lain yaitu customer card. Kenapa kelas customer card dipanggil? Karena di sini di kelas ini setelah dia menyimpan sebuah value ataupun di sini array ya kan. Di sini ada name ini warna warna atau prodinya menggunakan array yang diberikan label. Nanti dia akan dimasukkan ke customer card yaitu template ataupun layout yang sudah disiapkan oleh si customer card bagaimana dia muncul nantinya gitu. Nah, setelah data ini disimpan dan dikirim ke customer card, maka atau disusun di customer card, maka appjs akan mengambil data tersebut dan akan ditampilkan ke dalam tampilan web dengan menggunakan return. Di sini cuma satu tempat untuk memunculkan value dari web tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kenapa saya terburu-buru? Karena durasinya cuma 15 menit maksimal. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan secara spesifik. Nah, sebagai tampilan yang dapat dilihatnya, kalian mungkin bisa melihat ini. Yang tadi ada John, Dead Smith. Kenapa dia tersusun? Karena customer card tadi sebagai sub-sub kelasnya. Kenapa dia bisa muncul di sini? Karena ada main kelasnya yaitu app app apa namanya tadi appjsx. Mungkin sekian dari video pengenalan sintaks saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.